karena PDIP yang lakukan persekusi saya kan. Itu juga akan dicatat oleh sejarah soalnya bahwa seorang kader PDIP menghalangi kebebasan berbicara. Itu juga ajaib tuh kan, mestinya ada juga teguran itu. Sahabat Abdi Masyarakat, pengamat politik Rocky Gerung mengaku dipersekusi setelah pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo ramai diperdebatkan publik, salah satunya oleh partai politik PDIP. Rocky menjelaskan bahwa dirinya tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di sejumlah kota, dari mulai Lombok, Jawa Timur hingga Jawa Tengah. Menurut dia, persekusi itu terjadi dalam seminggu terakhir ini. Dengan adanya tindakan itu, Rocky Gerung meminta klarifikasi dari Sekjen PDIP, Hasto, terkait hal tersebut agar nantinya tidak menjadi presiden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Namun secara terpisah, Sekjen PDIP, Hasto membantah persekusi tersebut. Menurutnya, PDIP adalah partai yang turun langsung ke rakyat dan kalaupun ada kader-kader yang menempuh jalur hukum terkait persoalan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, maka PDIP siap untuk mengawal. Itu bagus, juga sih bagus Sandro Hasto itu, dan bagi saya nggak ada soal tuh, karena problem saya kan bukan dengan PDIP itu. Ya. Kemarin bahkan saya terangkan, saya hanya bermasalah dengan kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden, itu jelas gitu. Dan itu nggak mungkin saya tarik, itu kan terus begitu. PDIP itu mengklaim yang tersinggung adalah kader partainya itu, yang namanya Joko Widodo, bukan sebagai presiden, kan beda kan. Kan yang mau kita terangkan adalah keketatan di dalam melihat persoalan sebagai persoalan politik di yunto ketatanegaraan. Jadi kalau PDIP mengerti itu, ya mestinya dia lakukan juga hal yang sama dengan saya lakukan tuh. Saya minta maaf karena telah menimbulkan kehebohan. PDIP juga mesti lakukan hal yang sama sebetulnya, karena PDIP yang lakukan persekusi saya kan. Jadi itu juga akan dicatat oleh sejarah soalnya bahwa seorang kader PDIP menghalangi kebebasan berbicara. Itu juga ajaib tuh kan, mestinya ada juga teguran itu. Tapi saya baca masih mengelak itu PDIP, bukan menghalangi. Jelas-jelas di situ ada rekamannya. Ini harus segera klarifikasi pada Pak Hasto supaya PDIP jangan dicatat sejarah sebagai partai yang menghalangi saya masuk kampus. Kan itu mahasiswa kan akhirnya seluruh BEM se-Indonesia itu tahu masalah itu, dan itu merugikan PDIP sebetulnya. Dan kita tidak ingin PDIP itu ditenggelamkan hanya karena strategi di dalam soal yang kemarin itu yang justru backfire. Jadi itu soalnya tuh, apalagi bendera PDIP dibakar. Saya nggak menginginkan itu terjadi itu oleh mahasiswa, karena sebetulnya kan perselisihan semacam ini kan mesti selesai melalui argumentasi, dan kalau mau dilanjutkan ke ranah hukum ya oke. Tapi jangan karena tekanan massa lalu itu berlanjut ke ranah hukum, itu kan buruk tuh. Dan kita tahu bahwa yang pertama-tama melaporkan saya adalah PDIP. Nah itu yang memicu yang lain itu ikut melaporkan. Jadi mesti fair dalam soal itu. Jadi supaya Pak Hasto juga mengerti bahwa ini adalah perselisihan politik antara saya dan Presiden Republik Indonesia ke-7, lebih baik begitu deh daripada nyebut nama salah lagi kan. Dia Presiden Republik Indonesia ke-7 itu. Kenapa begitu? Karena dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 juga saya berselisih itu. Bahkan video-video lama saya yang saya kritik Pak SBY akhirnya beredar lagi itu. Demikian juga dengan Gus Dur saya berselisih terus. Jadi ini ada perselisihan antara warga negara dan pemimpin negara, itu intinya itu. Nah sekarang yang terjadi adalah pembelahan di antara warga negara. Mana mungkin secara etis ada warga negara menghalangi warga negara untuk bicara, kan nggak bener dong itu tuh. Jadi saya tetap warga negara, mestinya tidak dihalangi untuk mengucapkan. Nah ini sebetulnya yang akhirnya kita bisa baca lah, gampang lah baca itu. Pemetaan ini kan dari awal kita hafal siapa mengerahkan siapa demi kepentingan siapa, lalu kapan itu ditunda, kapan itu disogok lagi itu. Sama seperti yang saya jengkel juga kenapa dikirim mak-mak yang dengan anak yang masih digendong itu ke rumah saya di Sentul, lalu demonstrasi di situ, dan terlihat
begitu saya cek, wah itu nggak ada yang mengerti itu, ini apa katanya tuh. Jadi permainan semacam ini, sogok menyogok masyarakat bawah yang memang lagi kekurangan uang hanya untuk demo. Ini mental yang buruk tuh. Jadi itu sebetulnya bagian yang bagus itu saya ucapkan bahwa saya minta maaf telah menimbulkan kegaduhan, tetapi saya tidak minta maaf kepada apa yang saya ucapkan sebagai kritik saya pada Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi kan mengerti itu. Karena itu Presiden Jokowi tidak bereaksi karena dia tahu bahwa yang menjadi sasaran adalah kebijakan dia, bukan dia per se sebagai persona kan. Ya, Jadi ini juga pembelajaran baik bagi kita untuk saling menghargai bahwa kritik itu melekat pada warga negara, karena warga negara bayar pajak maka berhak warga negara memberi kritik. Saya hanya mewakili mereka yang tidak cukup mampu untuk membuat narasi. Kebetulan saya ada di dalam sorotan publik, lalu saya yang kena tuh, itu soalnya. Itu pentingnya klarifikasi hari ini dan yang kemarin yang saya terangkan, karena itu jadi presiden nanti ya. Semua orang atau siapapun yang diundang ke kampus nanti dia bertanya-tanya, ini dihalangi apa enggak kan? Dan bukan cuma saya yang bisa kena itu, karena banyak betul dosen atau pengamat yang kritis yang kalau diundang ke kampus ya bahasanya seperti saya. Mungkin mereka masih bisa putar bahasanya agak agak lembut-lembut, kan saya nggak bisa tuan. Kan saya punya kebiasaan untuk memberi kritik tanpa tedeng aling-aling tuh. Lalu dimulai dihalangi, iya tapi oke lah Pak Rocky mulai sekarang turunin sedikit kritiknya, oke. Saya biasanya 10, turunin ke 7 lah, oke saya pikir 7 ternyata masih keras, turunin ke 5 tuh. Lalu kampus-kampus ikutin, kalau begitu bisa ke 4, lama-lama 2, lama-lama nggak ada kritik saya kan. Jadi mengatur orang untuk berbicara itu nggak boleh itu. Orang itu kalau dia salah bicara, oke, kena delik. Tetapi harus jelas apa yang salah dibicarakan itu. Dan sekeras-kerasnya kritik itu kan dia tidak menyebabkan kelukaan secara fisik kan. Hatinya luka, si pejabat ini memang hatinya mesti luka. Karena rakyat juga dilukai hatinya oleh kebijakan-kebijakan yang membuat mereka sengsara, itu dasarnya begitu tuh. Jadi saya balik lagi pada poin tadi, oke, itu cara yang baik Hasto mengapresiasi problem-problem demokrasi kita dan mulailah membenahi diri juga, kita kira itu. Jadi kita saling salam pesannya kayak gitu ya. Hasto salam dari saya. Ya itu kalau semua tagih misalnya, bagaimana mungkin kalian memusuhi saya sih? Masa saya musuhi PDIP? Berkali-kali saya bahkan dukung Puan untuk jadi calon presiden yang benar. Sampai sekarang saya masih dukung Puan untuk jadi calon presiden. Tentu PDIP akan bilang ini urusan kami. Iya, tetapi saya sebagai pengamat menganggap bahwa Puan lebih layak dijadikan calon presiden daripada Ganjar tuh. Tapi kan urusan PDIP. Ya memang, tapi kan saya berhak untuk menilai itu. Dan karena itu tetap saya usulkan supaya direvisi itu. Dan Pak Ganjar minta maaf, saya nggak dukung Anda tuh karena saya mendukung Puan. Apa keterangannya panjang lebar bisa saya terangkan itu. Dan kedua tuh betul-betul saya mengajar selama 3 tahun atau 3 angkatan atau 4 angkatan saya mengajar di sekolah politik Megawati Institute di Jalan Proklamasi itu. Saya ajarin tentang apa itu ide demokrasi, bagaimana dia masuk ke Indonesia, bagaimana tokoh-tokoh kita kemudian berselisih dalam soal itu tuh antara Supomo dan Muhammad Hatta misalnya, Sultan Syahrir dan Tan Malaka, atau Soekarno dan Natsir kan. Dan saya terangkan itu sebagai upaya untuk membantu PDIP supaya ada kaderisasi itu. Jadi saya terlibat dalam kaderisasi PDIP. Nah, Hasto mesti ngerti itu. Mereka undang saya untuk terangkan apa itu kebebasan berbicara. Tiba-tiba ada tokoh kader PDIP di Jogja itu melarang saya bicara. Apa dia nggak tahu bahwa kurikulum pendidikan demokrasi itu saya ikut bikin di Megawati Institute dan saya terangkan di situ apa fungsi dari partai itu, bahwa partai itu punya representasi di DPR, nggak usah ikut campur dengan masyarakat sipil karena justru masyarakat sipil memilih Anda jadi anggota DPR supaya dititipkan. Masalahnya jangan Anda lagi yang turun tuh menghalangi masyarakat sipil kan itu. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.